له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan subuh minggu ini di awal Ramadan kita bisa mengisi kajian yang insya Allah berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan, yaitu berkaitan dengan masalah zakat yang insya Allah nanti mudah-mudahan cukup waktunya 2 kali pertemuan. Yang akan kita jelaskan itu adalah mengenai zakat fitrah dan zakat mal. Untuk kesempatan subuh ini, untuk menghemat waktu, kita mulai saja dengan zakat fitrah atau zakatul fitri. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'in hingga kita sekalian. Hadirin hadirat rahimakumullah, mengenai zakat fitrah ini sangat erat hubungannya dengan kesempurnaan ibadah puasa kita. Sebab dalam sebuah keterangan disebutkan bahwa pahala ibadah puasa itu bergelantungan, artinya belum sah diterima ketika belum ditunaikan zakatnya. Maka dalam hal ini sangat penting sekali kita mengetahui ilmu yang berkaitan dengan zakat fitrah, supaya ketika kita lakukan amal yang kita lakukan itu insya Allah besar kemungkinan atau besar harapan ibadah kita itu diterima. Sebab sebagaimana dulu sudah saya jelaskan, dalam hal melaksanakan ibadah apa saja yang akan kita lakukan, terlebih dahulu kita harus mengetahui ilmu yang berkaitan dengan ibadah tersebut. Sebab kedudukan ilmu di dalam ibadah itu karruh fil jasad, ya, seperti ruh di dalam jasad kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, apa itu zakat fitrah atau zakatul fitri? Dalam hal ini takrif yang diberikan atau yang dijelaskan oleh para ulama, definisi dari zakat fitrah itu adalah hiya qadrun muayyanun minal mal. Zakat fitrah itu adalah ukuran yang ditentukan dari harta. Yajibu ikhrajuhu ingda gurubi syamsi, yang wajib dikeluarkannya ketika terbenam matahari akhir yaumin, di akhir hari min ayyami Ramadan, di hari-hari bulan Ramadan, bisyurutin muayyanatin, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Siapa yang harus mengeluarkan? An kulli mukallafin. Harta tersebut harus dikeluarkan an kulli mukallafin, dari setiap orang mukallaf. Wa man talzamuhu nafaqatuhu, dan orang yang wajib dinafkahinya. Itu sedikit tentang ta'rif dari zakat fitrah. Jadi zakatul fitri itu qadrun muayyanun minal mal, ukuran yang sudah ditentukan, ya, ukuran yang sudah ditentukan dari harta yang harus dikeluarkan. Harta yang harus dikeluarkan ini masalahnya bukan dari zakat harta, tapi
angkulli mukallafin wa man talzamuhu nafaqatuhu. Dikeluarkannya itu dari seseorang yang sudah mukallaf dan orang yang wajib dinafkahinya. Jadi istilahnya zakat fitrah ini adalah zakat yang dikeluarkan ya untuk dirinya orang tersebut dan keluarga yang wajib dinafkahinya. Adapun yang dikeluarkannya adalah berjenis harta yang dia miliki. Jadi zakat ini memang berkaitan dengan harta. Ya. Alat yang dikeluarkan untuk membayar zakat kita, zakat diri kita, ya, dan zakat keluarga yang wajib kita nafkahi itu berbentuk harta. Makanya zakat fitrah itu adalah harta yang sudah ditentukan. Ukuran harta yang sudah ditentukan. Yang mana nanti ukurannya itu berapa? Ya, ukuran yang harus dikeluarkan dari tiap jiwa yang harus dizakatinya itu berapa? Itulah zakat fitrah. Ya, ulangi. Jadi zakat fitrah itu adalah qadrun muayyanun minal mal, ukuran yang ditentukan dari harta, yajibu ikhrajuhu, yang mana harta tersebut wajib dikeluarkannya, ya, ingda gurubi syamsi, ketika surup atau ketika terbenamnya matahari, akhir yaumin min ayyami Ramadan, di akhir hari di hari-hari Ramadan. Makanya nanti insya Allah dijelaskan juga ke depan, ya, waktu terbaik untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya, sebab nanti hukum mengeluarkan zakat fitrah itu tergantung waktunya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Ya, nanti. Makanya jangan sampai salah mengeluarkan waktu. Ya, waktu mengeluarkannya jangan salah. Terus kapan disyariatkannya zakat fitrah? Al-masyhur, yang masyhur itu populer, ya, masyhur bukan bahasa Indonesia ya, masyhur itu bahasa Arab. Ya, cuman biasanya kita itu menganggap bahwa masyhur itu bahasa Indonesia, bahkan kadang-kadang kita juga suka mengucapkan yang termasyhur katanya. Ya, padahal masyhur itu bahasa Arab. Pisanah annaha puridot pisanati saniyah. Al-masyhur pisana, yang masyhur dalam tahun, annaha puridot pisanati saniyah, bahwasanya zakat fitrah itu diwajibkannya, disyariatkannya itu adalah tahun kedua minal hijrah, dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Berarti tahun pertama hijrah belum ada syariat zakat. Ya, zakat fitrah disyariatkan tahun kedua setelah hijrah. Fil amil ladzi furido fihi shaumu Ramadan. Di tahun yang diwajibkan puasa Ramadan. Jadi hampir berbarengan. Ya. Puasa Ramadan dulu, ya, dan di Ramadan itu juga zakat fitrah diwajibkan. Jadi berurutan. Jadi tahun kedua setelah hijrah. Yang menjadi dasar wajibnya zakat fitrah, wal aslu fi wujubiha, dasar wajibnya zakat fitrah marwahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wal labdulahu, dan lafad hadis ini milik Imam Muslim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri, mewajibkan, memardukan zakat fitrah min Ramadan, dari bulan Ramadan, alan nas, kepada seluruh manusia. So'an, satu so',
min tamarin dari kurma, au so'an atau satu sok, min syairin dari kacang syair, bahan untuk membuat roti. Ala kulli hurrin, atas setiap orang yang merdeka, au abdin atau seorang hamba, zakarin au unsa, laki-laki atau perempuan, minal muslimin dari kaum muslimin. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis Imam Muslim, dan hadis inilah yang menjadi salah satu dasar ya diwajibkannya zakat fitrah, sebab berkaitan dengan jiwa seseorang ya, sebab ada kalimat di sana ala kulli hurrin au abdin, atas setiap orang yang merdeka atau hamba sahaya, zakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, minal muslimin dari kaum muslimin. Ukurannya so'an, satu sok. Satu sok itu berapa? Satu sok itu salah satu amdadin, 3 mud. Satu mud itu berapa? Kan bekilier Pak. Ya, kenapa? Sebab ini ukurannya ukuran yang berlaku pada saat itu. Ya, ukuran yang berlaku di daerah tersebut. Ya. Satu mud itu satu genggam tangan Rasulullah. Ini 3 mud. Jadi 3 genggam. Itu. Ukuran tangan Rasulullah sebesar apa? Nah, kan bekilir Pak ya. Nah, itu ukuran asalnya Pak. Nah, dari ukuran-ukuran itu para ulama ya berijtihad ya, berijtihad ukuran tersebut dipindahkan ke ukuran yang formal. Artinya ukuran yang berlaku di seluruh dunia. Ya, dengan memakai istilah liter atau dengan memakai istilah kilo. Nah, akhirnya datang ke kita kesimpulannya 2,5 kilo atau 3 liter setengah. Mangga aku Bapak rek 2,5 kilo atau rek 3 liter setengah. Ya, kurang lebih sama seperti itu. Dan insya Allah 2,5 kilo itu ngambil ukuran lebih. Ya, sebab ukuran-ukuran yang berlaku di saat itu ya beda dengan ukuran sekarang. Supaya istilahnya lebih mengena, maka ukurannya dilebihkan. Maka insya Allah 2,5 kilo itu ukurannya lebih. Ya. Atau 3 liter setengah itu ukurannya lebih. Dalam hal ini lebih baik lebih daripada kurang. Ya, kalau lebihnya tidak akan kemana. Walaupun tidak masuk wajib, nanti masuknya sunnah. Ya, kalau kurang sudah jelas tidak sesuai dengan ketentuan. Ya, kalau kurang berarti tidak sah. Sebab dari definisi tadi bahwa zakat itu adalah qadrun muayyanun, ukuran yang sudah ditentukan. Ya, istilahnya dalam bahasa Rasulullah adalah so'an, satu sok. Ya, terus waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah tadi disebutkan di definisi adalah akhir yaumin min Ramadan, min ayyami Ramadan. Jadi hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi kriterianya seperti ini Pak. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah orang yang menghabiskan waktu Ramadan dan memasuki bulan Syawal. Ya, sebab wajib mengeluarkan itu adalah gurubu syamsi, terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Kalau akhir Ramadan berarti besoknya Lebaran, 1 Syawal.
Apal ya, Lebaran. Ya, insya Allah 29 hari lagi. Jadi perlu diingat oleh Bapak Ibu sekalian bahwa mengeluarkan zakat fitrah itu batas wajibnya adalah akhir Ramadan. Setelah terbenamnya matahari. Berarti orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah orang yang menghabiskan Ramadan dan masuk di bulan Syawal. Dalam arti kata orang yang hidup di dua zaman. Zaman Ramadan dan zaman Syawal. Sehingga kalau hidup di salah satunya tidak wajib mengeluarkan zakat. Seperti misalkan asar akhir Ramadan meninggal. Kan asar belum terbenam matahari, Pak. Da acan surup panon poen oge. Ngan geus teu kuat we hayang maot meureunana. Kitu nya. Hayang buru-buru mudik. Ya, ngan mudikna langsung tama ke akhirat, Pak. Nah, meninggal asar sebelum maghrib, dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Waduh, kumaha da geus mere cenah teh kaamilin. Ya, sudah datang ke masjid, sudah mengeluarkan zakat, apa boleh diambil lagi? Boleh. Teu era mah. Kitu-kitu wae atuh mun dicokot deui. Ya. Tapi kalau secara hukum memang dia tidak wajib. Sebab tidak sampai usianya di waktu wajib. Atau bayi yang lahir setelah terbenam matahari. Begitu terbenam matahari, adzan berkumandang, lahirlah seorang bayi. Maka bayi tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat. Sebab dia hidup di bulan Syawal. Ya, Ramadan dia tidak mengalami, tidak menghirup udara Ramadan. Juga itu tidak wajib. Makanya untuk ibu-ibu yang hamil jangan repot-repot yang ada di kandungan dihitung untuk dikeluarkan zakatnya. Sebab beliau atau janin tersebut belum hidup di dunia. Ya, tapi dah sok aya wae nya. Sok aya tara, Pak. Ya, sok aya nu sumping, ya, ada yang datang suami istri kadang-kadang datang, terus dia ngomong mengeluarkan zakat, yang datang 2 orang tapi hitungannya 3. Itu untuk siapa 3? Untuk bayi saya, gitu. Ya, nah itu sebetulnya tidak wajib mengeluarkan zakat. Kumaha cenah Pak Ustaz abi teh geus tos 3 waneun cokot we atuh ku panitia nariweuh-riweuh teh. Masukkeun kana infak sedekah. Lain diasupkeun kana saku. Ya, gitu. Ya, masukkan aja kategorinya infak dan sedekah di situ, ya. Yang wajib mengeluarkan zakat itu adalah yang hidup di 2 zaman. Makanya di definisi itu sudah disebutkan wajibnya mengeluarkan zakat fitrah itu ya akhir yaumin min ayyami Ramadan. Ingat-ingat, Pak. Ya, akhir hari di bulan Ramadan. Berarti pas maghrib. Maka kalau di kampung-kampung kita dulu ramainya mengeluarkan zakat fitrah itu kapan? Takbiran ya, Pak. Leres dah, Pak. Takbiran. Nuti kaler, nuti kidul, nuti kulon, nuti wetan, nu ngajingjing, nu nanggung, nu nyuhun, nu ngais. Ya. Itu. Rame maghrib kumpul semua. Ya. Ka masjid biasana. Nyata ka kiai setempat biasana maridinya. Nah cenah bet ka kiai apa nu ngartina ge kiai. Ulah syirik atuh ka kiai teh. Ya, sebab nu ngarti ngaturna oge kiai. Ya. Jangan coba-coba mengelola zakat kalau dia tidak ngerti aturan dalam zakat. Ya, sebab ada aturan-aturan yang harus dipahami. Apalagi nanti mengenai mustahik siapa saja, terus bagian yang harus diterima oleh setiap asnaf itu berapa, ya, dan jumlahnya berapa, nanti persentasenya seperti apa, dan ini harus dipahami apalagi oleh amil, sebab amil itu bertanggung jawab
terhadap pengaturan pendistribusian ya zakat tersebut. Jangan sampai salah sasaran, jangan sampai salah hitungan, sebab dosa akan ditanggung oleh amilin. Baik, amil. Awas. Sebab statusnya itu adalah titipan, hati-hati. Ya, kita itu titipan. Jangan sampai terjadi ada di suatu masjid saking pinternya jadi we bodoh. Nya bakat tingku pinter jadi bodoh. Sebab di kita itu ya, kalau sudah melampaui batas itu kemampuannya hilang. Disebut lagi nu gelo. Gelo si eta euy, gitu kan? Ketika ada sesuatu yang lebih pada diri dia gitu, kita itu justru jadi gila nyebutnya teh. Gelo pinter matematikana atau jelema, gelo nyebutna ge. Aja gile, cenah gitu kata bahasa saya. Sok aya nu kituan. Ya gitu Pak, ya. Jadi insyaallah kita akan bahas semuanya. Nah, sekarang syarat wajib zakatnya. Syarat wajib zakat. Yang pertama, tajibu zakatul fitri bisalasati surutin. Wajibnya zakat fitrah itu 3 syaratnya. Al-awwal al-Islam. Yang pertama Islam. Berarti kalau bukan Islam tidak wajib zakat. Pala tajibu alal kafiril asliyi. Tidak wajib zakat fitrah atas orang kafir asli. Kafir asli. Kalau ada kafir asli berarti ya kafir palsu, Pak. Ya, sebab asli lawannya palsu. Ini tidak wajib atas kafir asli, artinya orang yang sejak lahir memang dia kafir. Ya. Wujuba mutolabatin fid dunya, dengan wajibnya mutolabah di dunia. Artinya tidak wajib dituntut untuk mengeluarkan zakat. Tidak ada tuntutan wajib mengeluarkan zakat di dunia. Walaupun nanti di akhirat dia itu akan berdosa dengan tidak melakukan itu. Ya, sebab dengan kekafirannya itu. Lil hadisi sabik, dengan hadis yang tadi. Sebab hadis tadi itu ya alanas itu artinya kepada manusia. Cuman dikarenakan dia itu kafir, maka di dunia tidak ada tuntutan untuk wajib mengeluarkan zakat. Yang ada tuntutan itu adalah minal muslimin, dari kaum muslimin. Itu yang pertama, Pak. Oke? Jadi yang pertama Islam. Yang kedua gurubu syamsin, terbenam matahari. Ya, terbenamnya matahari. Akhir yaumin min Ramadan. Wajibnya mengeluarkan zakat fitrah di akhir hari di bulan Ramadan. Faman mata ba'da gurubi dalikal yaum, barang siapa yang meninggal setelah terbenamnya matahari di akhir Ramadan itu, wajabat zakatul fitri anhu, maka wajib zakat fitrah atas dirinya. Ya, wajib zakat fitrah. Pas masuk maghrib ya di akhir Ramadan, orang lain sibuk buka, dia malah meninggal. Ya. Batur-batur mah sibuk rek takbiran, rek lebaran, ngadon maut. Ya, pernahkah di kita ada mengalami semacam itu? Pernah, Pak. Rata-rata kejadian juga. Ya, batur takbiran maut itu jadi ngariweuhkeun sararea. Gitu. Ieu mah hirup ngariweuhkeun, maut ngariweuhkeun cik atuh. Maut teh dina waktu nu nyalse kitu meh ngarareunah kitu nya. Heeh, mun bisa dijadwal mah nya nya. Nah, maka wajib zakat fitrah. Kenapa? Sebab umurnya masuk. Ya, umurnya masuk. Ramadan dia mengalami, pas masuk Syawal, persis masuk Syawal dia meninggal.
Ya, jadi walaupun hanya beberapa menit di bulan Syawal, berarti dia mengalami 2 waktu. Maka tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah. Sawaun mata ba'da anta makana min ikhrajiha, ya sama saja meninggalnya itu setelah mungkin dia mengeluarkan, ammata qoblahu, atau meninggalnya teh sebelum mungkin mengeluarkan. Artinya rek mungkin ngaluarkeun, rek teu mungkin ngaluarkeun kusabab jalmi orangnya sudah meninggal di waktu kedua yaitu di bulan Syawal, maka tetap dia wajib mengeluarkan zakat. Bikhilafi man wulida ba'dahu, beda dengan orang yang lahir setelah terbenam matahari. Begitu terbenam matahari baru dia lahir, maka dia tidak wajib bayar zakat fitrah sebab dia hidup hanya di bulan Syawal, tidak di bulan Ramadan. Waman mata qabla ghurubi samsihi, barang siapa yang meninggal sebelum terbenamnya matahari, lam tajib, maka tidak wajib zakat fi haqihi, di haknya orang yang meninggal tersebut. Bihilafi man wulida qablahu, beda dengan orang yang lahir sebelum terbenam. Ya, sebelum terbenam matahari, anak itu lahir, setelah sempurna lahir baru terbenam matahari dan berkumandang adzan maghrib. Bahkan walaupun langsung meninggal, buru sutului cek urang Sunda mah. Ya, 5 menit sebelum terbenam matahari lahir, 5 menit setelah adzan maghrib meninggal, berarti usianya hanya 10 menit. 5 menit di Ramadan, 5 menit di Syawal, maka bayi itu wajib dizakati oleh orang tuanya. Begitu Pak? Nah, jadi syarat yang kedua adalah gurubu syamsin, terbenamnya matahari akhir yaumin min Ramadan. Itu syarat yang kedua. Asalis, yang ketiga, syarat wajibnya mengeluarkan zakat fitrah, ayyujada ladaihi padlun minal mal. Ini syarat yang ketiga. Asalis di bawah, angkat ya. Yang ketiga, terus ayyujada ladaihi padlun minal mal. Ayyujada itu artinya wujud atau ada. Ladaihi padanya padlun kelebihan minal mal dari harta. Jadi syarat yang ketiga wajibnya mengeluarkan zakat fitrah itu adalah ketika dia memiliki kelebihan harta, yang mana patokannya yazidu min qutihi wa quti iyalihi fi yaumil id wa lailatihi. Ini batasannya wajib zakat fitrah Pak. Ya, yazidu yang mana harta yang dimilikinya itu adalah lebih an qutihi, dari makanan pokoknya, wakuti nyalihi, dan makanan pokok untuk keluarganya, fi yaumil id, di hari id, walailatihi, dan malam id. Artinya orang wajib mengeluarkan zakat ketika dia punya harta yang cukup menutupi kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya sehari semalam. Ya, sehari semalam untuk malam Idul Fitri dan untuk hari di mana beridul fitri. Maka batasan minimal orang wajib zakat fitrah itu seperti itu. Dia punya makanan yang pokok untuk menutupi kebutuhannya sehari semalam untuk dirinya dan untuk keluarganya. Maka ditinjau dari keadaan seperti ini, maka umumnya orang itu terkena wajib zakat fitrah.
Sebab untuk memiliki makanan pokok sehari semalam insya Allah mampu. Ya, insya Allah mampu. Kalaupun tidak ada pada buktinya, kalau dia punya barang untuk dijual dan mampu untuk menghadirkan makanan pokok tersebut, maka wajib dijual untuk membayar zakat fitrah. Ya, jangan sampai repot terbalik. Ya, ari beas teu boga, ari HP Android. Eta lieur nu kitu jelema, Pak. Ya, ari jang pulsa, jang kuota aya, jang zakat fitrah teu aya. Ya, maka ketika ada barang yang bisa dijual-jual untuk menutupi kewajiban zakat fitrah. Atau kalau ada pakaian beberapa potong untuk dijual-jual. Ya, berarti dia punya harta untuk kehidupan sehari semalam, untuk dirinya dan untuk keluarganya. Nah, dilihat dari situ berarti orang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dan insya Allah kita yang hadir saat ini termasuk yang lebih dari makanan pokok tersebut. Berarti kita yang hadir termasuk orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Cuman masalahnya di sini atau di tempat-tempat di komplek manapun rata-rata mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum terbenam matahari. Betul, Pak? Biasanya H-2. Sebab H-1 dibagikan. Ya, begitu suruh panon poe geus eueuh nu zakat fitrah teh atau yang tertinggal seorang dua orang. Ada geus kitu teh lieur panitia teh kamanakeun da geus dibagikeun cenah ieu teh kitu. Ya, ada pengalaman semacam itu? Di sini biasanya kapan? Dari awal. Wih, tanginas. Oh iya, sebab masalahnya mudik. Ya, mudik. Nah, itu pun jadi permasalahan, Pak. Orang yang hidupnya di sini, lebarannya di kampung, zakat fitrahnya di mana? Itu pun jadi masalah, Pak. Ya. Secara aturan kalau barusan disebutkan wajibnya zakat fitrah teh ketika terbenam matahari. Berarti itu jadi patokan di mana dia sedang berada ketika terbenam matahari. Kalau di kampungnya berarti wajib zakat fitrah di mana? Di kampungnya. Cek urang dieu ngeunah wae cenah. Hirup di dia. Ngalah duit di dia. Ya, nepikeun ka buang air kecil, buang air besar juga di dia misalkan. Zakat di ditu kumaha cenah teh? Ya, rame lah. Ya. Antara logika dan ketentuan kadang-kadang berseberangan seperti itu, Pak. Ya, di mana kita beridul fitri, disitulah kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Itu Pak. Aduh. Nya kitu da aturanna kitu. Kumaha cenah atuh di dieu dipenta, cenah di ditu wajib ngaluarkeun atuh nya teu naon, gede-gede ge henteu. Ya, da teu besar-besar teuing, Pak. Dengan uang kemarin tahun kemarin berapa? 30.000? Ya. Meni awal 30.000 itu, Pak. Keun we nu di dieu mah kaluarkeun we. Nya. Tapi omongan jeung DKM di dieu meureun. Aduh, Masya Allah. Ya. Terus misalkan nu di kampung kaluarkeun mah kaluarkeun we. Gitu. Nanti ada khusus tentang itu, tentang sulau ya, tenang. Nanti ada masalah itu solusinya harus seperti apa. Nah, sekarang yang selanjutnya Falau kana maluhu layak pilih napakoti yaumil id walailatihi, ketika hartanya tidak cukup untuk memberikan nafkah di hari id dan di malam id, bin nisbati lahu dihubungkan pada dirinya, waliman tajibu alaihi nafakotuhum dan dihubungkan kepada orang-orang yang wajib diberi nafkahnya, lam talzamhu zakatul fitri,
maka tidak wajib untuknya zakat fitrah. Kalau memang tidak punya sama sekali, tidak ada untuk dirinya, tidak ada juga untuk keluarga yang wajib dinafkahinya, tidak wajib. Walau kana ladaihi malun yakfi yaumal id walailatihi, ketika padanya punya harta yang cukup untuk hari id dan malamnya, walakinnahu la yakfi lima ba'da dalik, tapi tidak cukup untuk hari setelahnya, tajibu alaihi zakat, tetap wajib ngeluarkan zakat. Sebab patokannya sehari semalam. Urusan hari berikutnya itu mah tidak jadi ukuran. La ibrota, tidak jadi ukuran bima ba'da yaumail id walailatihi. Jangan sampai seperti ini pikirannya. Kalau saya bayar zakat sekarang, besok makan apa? Jangan. Jangan seperti itu. Ya, sebab tidak dihitung, tidak diperdulikan hari setelah dia lebaran, punya atau tidak. Kenapa? Yakin dia akan mendapatkan zakat. Kenapa? Sebab orang itu masuk kategori miskin. Ya, maka orang itu termasuk kategori miskin. Makanya Pak, nanti masalah muzaki dan mustahik terbagi 3. Bentar nih, ada bentar ya. Ya, entong bari nunutan mal bener ya. Mal bener ya, kudu paham. Sebab kadang-kadang ada juga yang mengeritik seperti ini. Kumaha cenah aing mah teu kaharti, engko ngaluarkeun, engko meunang deui cenah urang teh teh. Gitu kan? Suka ada masalah seperti itu? Tuh para ruguh cenah ieu teh. Nya urang teh ngaluarkeun tapi narima deui cenah kumaha ieu teh. Nah, makanya mustahik dan muzaki, ya itu kriterianya nanti masing-masing ada kriterianya. Dan mustahik muzaki itu dalam masalah mengeluarkan dan menerima ada 3 kategori Pak. Ada yang wajib mengeluarkan, haram menerima. Oke? Wajib mengeluarkan, haram menerima. Yaitu orang yang mampu. Ya, yang kesehariannya terpenuhi. Dari hasil yang dia dapatkan, dia bisa memenuhi keluarganya. Maka keluar dari kategori fakir dan miskin. Maka orang seperti ini wajib mengeluarkan, haram menerima. Yang kedua, wajib mengeluarkan, hak menerima. Kalimatnya Pak, ingat-ingat. Wajib mengeluarkan, hak menerima. Dilihat wajib mengeluarkan itu adalah di malam Idul Fitri dan di hari Idul Fitri. Ketika dia mampu ya menghadirkan kebutuhan pokok tersebut, mengadakan kebutuhan pokok tersebut untuk dirinya dan untuk keluarganya, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dilihat dari kesehariannya, dia termasuk kategori fakir atau miskin, maka dia termasuk mustahik zakat. Paham tuh Pak? Dilihat dari malam Idul Fitri dan hari Idul Fitri, dia bisa mengadakan makanan pokok untuk menutupi kebutuhannya, ada lebihnya dari situ, ya maka dia termasuk wajib mengeluarkan zakat fitrah. Oke? Dilihat dari keseharian, dia itu termasuk yang berkekurangan, maka dia termasuk mustahik. Ya, jadi kata orang yang semacam ini adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat, tapi dia pun berhak menerima. Dilihat dari sehari semalam dia mampu mengadakan dan ada lebihnya untuk bayar zakat wajib. Kesehariannya dia banyak kurang, maka dia masuk miskin. Sebab nanti mustahik asnaf yang 8 itu ada fakir, ada miskin. Awas hati-hati, ini ambilin ya, antara fakir dan miskin ini tidak sama pembagiannya atau hak yang diterimanya tidak sama. Sebab fakir dan miskin nanti ada kriterianya. Yang disebut fakir apa, yang disebut miskin apa. Di kita kadang-kadang fakir miskin itu seolah-olah satu asnaf.
Sebab fakir dan miskin suka bergandengan, semacam kata majemuk. Fakir miskin, gitu kan? Nah, kadang-kadang seperti itu. Padahal fakir miskin itu dua keadaan yang berbeda. Berbeda. Fakir dan miskin. Kira-kira Pak, fakir dan miskin repot mana? Tuh, liur pan. Repot miskin, repot fakir. Ayo nu miskin, ayo nu fakir, berarti liur. Nah, ya, fakir itu, sebentar aja, nanti juga kita bahas lagi. Fakir itu adalah man la mala wala kasba. Orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya kerjaan. Hidupnya itu serabutan, Pak. Ya, bahkan kehidupannya itu banyak ditopang bantuan dari orang lain. Itu masuk kategori fakir. Miskin man lahu malun walahu kasbun walakin la yakfi. Kalau miskin itu dia punyalah sedikit-sedikit harta, bahkan kerjaan ada, tapi tidak mencukupi atau tidak menutupi kebutuhan kesehariannya. Per bulannya itu cukup. Ya, hari gaji 3 juta, pengeluaran 5 juta per bulan. Eta masuk kategori miskin, dan ini makhluk terbanyak ini teh. Makhluk terbanyak ini, Pak. Ya, dia punya penghasilan ada, ya, tapi dihitung-hitung penghasilan dan kebutuhan loba minus, ya. Iya, gaji cuma 3 juta gitu atau 4 juta, ternyata pengeluaran per bulan 5 sampai 6 juta, berarti tekor ta, Pak? Di mana jang nutupan anak coba lain unyak anyuk. Ucelak eclok. Engke mayarna teh kuno gaji nu itu hayu dibulak-balik diputer-puter. Gali lobang. Nah, itu namanya miskin. Berarti kalau dilihat dari keadaan seperti itu, fakir dan miskin repot mana? Fakir satu bagian, miskin juga satu bagian. Dan insya Allah isi bagiannya tidak sama. Kenapa? Fakir biasanya jumlahnya lebih sedikit, kalau miskin jumlahnya lebih banyak. Ya, maka kita nanti belajar persentasenya. Ya, adbor ada lah. Ya, pokoknya sebelum pada hari hanya kita harus ngerti cara pembagiannya seperti apa. Ya, jangan disamakan. Itu, asnaf ada berapa? 8. Cik, arapal tenu 8 teh. Hiji. Oh, iya nomor hiji. Innamas shadaqatu lil fuqara, berarti hak zakat yang paling pokok adalah fakir. Fakir. 2. Miskin. 3. Amil. Nanti juga harus tahu keberadaan amil itu wajib atau tidak. Sebab ada yang bertanya, bolehkah saya mengeluarkan zakat dari tangan saya ke mustahik? Itu ada yang bertanya seperti itu. Kita tahu misalkan di sini yang berhak itu, kita tidak titip diamilin, kita langsung datang ke orangnya, langsung kita berikan. Boleh apa tidak? Kok kemang kewer jawabna kalem ya, Pak. Ya, enak menataan heula we. Ya, fakir, miskin, amilin, gorim, tak gorim nu buka hutang ya. Ya, awas ya. Gorim yang dimaksud adalah gorim untuk menutupi kewajiban. Ada cicilan motor jeung mobil mangalilir sorangan nih teman itu. Ya, gorim, terus mu'alaf, ya, terus sabilillah, terus ibnu sabil, terus hiji deui hamba sahaya, rikob. 8. Asnaf itu sudah ditetapkan dalam Al-Quran 8. Oke? Yang 8 ini kalau semuanya ada,
aya sadayana ieu. Lamun ngaranna ge Pak, kalau maka harta zakat wajib dibagi 8. Berarti setiap asnaf mendapatkan 1/8, 1/8, 1/8. Atau kalau di persentase berapa? 12,5%. Ya. Terus masalahnya di setiap daerah di mana dikumpulkan zakat, mustahik itu tidak ada semuanya. Ya, mualaf misalkan tidak ada, gorim Allah nu ngaku daerah misalkan, misalkan gitu ya. Terus naon deui Pak? Ibnu Sabil tidak ada, hamba sahaya juga tidak, 4 nih tidak ada Pak. Misalkan. Terus yang ada kan cuma 4. Fakir, miskin, amil, sabilillah. Biasanya iya Pak setiap tempat ya. Ya, biasanya iya nya Pak Ji, leres deh. Nah, ini yang ada 4, yang tidak ada 4. Hak yang tidak ada dikemanakan? Hak yang tidak ada ini dimasukkan ke mustahik yang jumlah penerimanya lebih banyak. Maka dalam hal ini Pak RT dan Pak RW harus mendata dengan seksama mana yang masuk kategori miskin, mana yang termasuk kategori fakir. Ya, wayahna ieu mah. Itulah amilin. Amilin itu bukan hanya menjentul di masjid saja. Apa itu menjentul? Hanya menerima saja. Ya, makanya pembentukan amilin itu pembagian tugasnya nanti harus jelas. Jangan tukcing. Ya, dibentuk cicing, ai kebagian hayang pan lieur gitu. Ari amil artinya apa? Amil itu kan orang yang bekerja. Kan dari amila, amal itu artinya kerjaan. Amil itu berarti bekerja. Manya amil cicing wae. Pecat we amil kitu mah Pak Ji. Ngonah narima zakat buta itu melain gajinya. Awas haknya ya. Nah berarti yang 4 tadi dimasukkan ke mustahik yang ada. Kemana? Ke jumlah mustahik yang lebih banyak. Biasanya masuk ke miskin. Sebab kategori miskin ini terbanyak. Maka jangan heran, persentasenya biasanya fakir miskin itu sampai fakir itu sampai 60% lebih masuk ke situ. Adapun fakir tetap 1/8, amil tetap 1/8, terus sabilillah tetap 1/8 sebab jumlah mustahiknya pun tidak banyak. Maka nanti setiap mustahik yang 4 ini tidak akan sama menerima jumlah atau menerima haknya itu dari bagian. Ada yang disamikeun Pak, fakir jeung miskin diakurkeun bagianana. Kalau mau diakurkeun berarti ada hak fakir yang terbawa oleh bagian yang lain. Dan itu yang bertanggung jawab amil. Jika loba mengundurkan diri amil aing mau mariuh cenah kieu mah sugan teh lalawora gagabah. Bahaya Pak. Bahkan di saya Pak saking pinterna nu tadi teh nya. Saking pinterna jadi bodoh Pak. Amil itu punya inisiatif. Ya, sebab kebanyakan yang dikeluarkannya itu adalah uang. Termasuk di sini banyak uang, banyak beras. Banyak uang. Padahal tadi didefinisikan itunya kutil balad. Kut itu makanan pokok. Zakat fitrah itu dengan makanan pokok. Bukan dengan uang. Hari Bapak di dia kunaon ya? Ku duit mangkaning rata-rata di dia teh. Ya. Bukan dengan beras, dengan uang. Bid'ah teh Pak. Bid'ah gagabah. Maka pikir serius jelema nu sok nyebutkeun bid'ah zakat fitrahna ku duit bid'ah sia oge teh sarua. Sautak seutik bid'ah. Adakah di zaman Rasulullah dengan uang? Tidak. Tidak ada, tidak pernah dengan zakat uang. Zakat fitrah tidak pernah dengan uang. Sahabat tidak. Ya. Nah, tabi'in mulai di zaman tabi'in ada.
Yang berpendapat boleh, yang pada waktu itu yang pertama paling kenceng istilahnya, ya punya ide, ya makanan pokok diganti dengan harganya itu Hanafi, ya madhab Hanafi yang pada waktu itu dibully habis-habisan. Jika namun zaman ayeuna di demo berjilid-jilid jika nanti meren, namun ayeuna gitu. Nyeleneh teh tiba lagi aya apa nu gitu teh tuh tong riweuh. Imam Abu Hanifah wah rame Pak. Ya kenapa tidak ada di zaman Nabi, tidak ada zaman Rasul, dia punya pemikiran seperti itu. Tapi dia dengan teguh tetap pendirian kuat, ya bahwa ini adalah sesuatu yang dibolehkan. Akhirnya dia mempertahankan pendapatnya. Beliau mengatakan boleh zakat fitrah dengan harga makanan pokok. Dan akhirnya yang membuli, mencerca sampai sekarang ikut-ikutan. Nah, biasa. Benci adalah cinta. Itu benci adalah cinta. Ngan eueuh ka era we gitu. Geus bebeakan ngabuli gitu akhirnya mengikuti. Ya, boleh. Matak lamun amek tong amek-amek. Teuing mun keheul tong keheul. Teuing habibaka haunama asa ayakuna bagidoka yaumamma. Itu ya, cintailah kekasihmu sedang-sedang saja, jangan berlebihan. Sebab suatu saat di hari yang lain mungkin saja jadi musuh. Kalau sudah jadi musuh, nanti kita repot. Kartu as kita dipegang dia, repot. Maka lamun cinta tong cinta teuing gitu ya. Wa abgid bagi doka non haunamma asa ayakuna habibaka yaumamma. Bencilah musuhmu sedang-sedang saja, biasa-biasa saja. Sebab besar kemungkinan di hari yang lain dia akan jadi kekasihmu, pan jadi ragab era tete. Anasmu musuhan pek jadi besan pan era. Jika film India geningan saku bapak Bandungan, ya inung bapana perang, we ari anakna bobogohan, nepi kakawina tungtungna jadi dulur itu geningan. Nah itulah prinsip Rasulullah, benci jangan terlalu, cinta pun jangan terlalu, biasa-biasa saja, begitu Pak. Sedang-sedang saja, begitu, ece, meni bebeakan teuing, begitu ya. Nah pada waktu itu dia berpendapat banyak dibully, banyak ditentang ya oleh ulama-ulama yang lain, tapi dalam rangka saling menghargai, dalam rangka saling menghormati, maka setiap ijtihad seorang ulama mujtahid mutlak tidak bisa dibatalkan dengan mujtahid mutlak yang lainnya. Akhirnya hukum berjalan berdasarkan hasil ijtihadnya masing-masing. Dan alhamdulillah ternyata pendapat itu yang banyak dibully sekarang banyak dipakai. Ya, sekarang banyak dipakai. Ya, bahkan Bapak make nage teh nyaho ai sugan teh lain madhab eta teh. Ai sugan teh madhab DKM. Ya. Itu ya, boleh. Sebab ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, tiga madhab ini menyatakan tidak sah zakat fitrah dengan harganya. Teu sah Pak tah. Sia mangkading seumur-umur kunaon. Ya, makanya orang yang mencari ilmu itu tahu, oh berarti kita taklid ke Abu Hanifah, mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Alasannya apa? Alasannya sederhana. Alasan beliau itu bukan dari dasar Quran dan hadis, Pak. Ya. Itu kalau dasar Quran dan hadis tetap aja bahwa zakat fitrah itu harus dengan makanan pokok. Beliau itu berijtihad Pak, kemaslahatan, asas manfaat yang dia pakai. Sebab makanan pokok dengan uang lebih dibutuhkan uang dan lebih bermanfaat uang. Itu Pak, ya. Ada makanan pokok juga bisa nanti aja jual kan jadi uang. Iya kan beli dengan jual beda harganya Pak. Rugi itu. Ya, ai meuli 10.000 ngajual jadi 8.000 atuh kumaha? Kan picilakaan. Menang bagian gede henteu. Dijual jadi ngurangan. Itu ya. Itu asas manfaat.
lebih bermanfaat dan lebih dibutuhkan. Ada apa di saya begini, ya? Uang itu dikumpulkan sebagai sebagai amilin. Setelah itu uang terkumpul oleh amilin dibelikan sembako dan dibagikan ke fakir miskin dan mustahik yang lainnya dalam bentuk sembako. Majarkeun teh cenah inovasi baru, balegug nu kitu teh lain inovasi baru. Nyeleneh itu sangat berbahaya dan berdosa. Kenapa? Satu, perlu Bapak Ibu ketahui, amil statusnya hanya amanah, dititipan. Berarti uang yang ada itu bukan milik siapa? Bukan milik amil, tapi milik muzaki, dititipkan di kita. Oleh kita dijual belikan, dibelikan sesuatu. Sahkah membelikan uang yang bukan miliknya? Tidak sah, Pak. Fasid, rusak. Berarti menggunakan harta orang lain dengan batil. Hati-hati, tong make logika. Ya, wah hebat cenah amil nu ieu mah, wah kreatif nurus tunjung bugu. Itu ya, tidak boleh. Sebab bukan uangnya, dia hanya menitipkan saja. Nah, atau di kampung-kampung kadang-kadang seperti ini, saking fanatiknya harus dengan beras, akhirnya ketika ada orang yang mau zakat fitrah dengan uang, dia tolak, ya harus dengan beras. Dan saya mah tidak punya berasnya, tidak beli cenah jauh. Ini aja, beli aja yang ini. Meli zakat fitrah anu aya di masjid, zakat orang lain. Dijual ku amilin, kan belegug deui wae teh. Ini cara lepeng cinta teh. Awas, hati-hati ya. Hati-hati. Ini banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Ya, seakan-akan amil itu memiliki harta tersebut. Padahal kan titipan, kan orang lain. Barang orang lain tidak boleh kita jual belikan. Nah itulah sedikit ya tentang itu. Oke. Mana tuh Cek? Loh jam genep Pak. Yang bawa cair itu. Jadi garing kieu Pak. Pak pangarareunah abdi menggeus peureus ti koro itu. Alladzina yajibu alal mukallaf ikhraju zakatil fitri anhum. Orang-orang yang wajib ya mengeluarkan zakat fitrah dari mukallaf nih. Artinya begini, yajibu alaman tawaparot ladaihi hadihi syara itu salasa, wajib atas orang yang sempurna syarat yang 3 tadi, ayyukhrija zakatal fitri. Wajib mengeluarkan zakat fitrah aman an nafsihi untuk dirinya, wa amman taljamuhu nafaqatuhum, dan untuk orang-orang yang wajib dinafkahinya, ka usulihi wa furuihi wa jaujatihi, seperti usul itu orang tuanya, wa furuihi, furu itu anaknya, wa jaujatihi dan istrinya. Untuk orang yang sudah memenuhi syarat yang 3 tadi, Islam, terus terbenam matahari di akhir Ramadan, terus juga yang 3 tadi memiliki harta ya lebih untuk menutupi malam Idul Fitri dan hari Idul Fitrinya, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang yang wajib dinafkahi. Tuh. Berarti siapa? Untuk dirinya, untuk orang tuanya, dan untuk anak-anaknya. Kalau memang orang tuanya itu wajib dinafkahi, tidak mampu dirinya, atau anak-anaknya yang masih ada dalam kekuasaan dia, atau dalam pengurusan beliau, dan istrinya. Nah, maka jangan dan tidak boleh kita bayar zakat fitrah ke orang tua. Mak, iya zakat ti abdi ka mak, belegug eta nu kitu. Ya. Zakat ka kolot deh. Kolot malah narima zakat,
lamun teu mampu justru wajib dijakatan ku urang. Ya, adapun ketika dia menerima zakat, dia hak menerima sebab dia miskin. Itu, Pak ya. Nah, atau misalkan zakat ke istri tidak boleh. Ya, mah daripada ka batur ka mamah we zakat teh belegug deui wae. Ya, itu mah wajib dijakati oleh kita, ya. Cuman kalau suami yang miskinnya, istrinya tidak. Suami di PHK ya istrinya masih kerja, kan otomatis ya istrinya mampu, suaminya tidak, fakir atau miskin. Ini boleh saja kalau istri zakat kepada suami, sebab istri tidak wajib menafkahi suami. Asa ngeunahnya ngeunah itu teh mun aya teh kacida-cida. Tapi memang secara hukum boleh seperti itu. Ya, kalau suami ke istri tidak boleh, kalau istri ke suami boleh. Ya, zakat ke suami. Begitu Pak ya. Jadi orang yang wajib dinafkahi. Begitu. Bagaimana kalau janda yang di rumah sebelah kayaknya ini wajib dinafkahi nih. Kemana wae. Eta mah disantuni atuh Akang. Ya, gak wajib dinafkahi. Kemana wae Pala yajibu ayyuhrijaha, tidak wajib seseorang mengeluarkan zakat fitrah an waladihi dari anaknya al-balig yang sudah balig, al-qadir alal iktisab yang sudah mampu kerja. Walaupun dia anaknya, kalau dia sudah balik dan mampu bekerja tidak wajib. Walaan qoribihi, tidak wajib untuk kerabatnya alladzi la yukallafu bil infaq alaih, yang tidak wajib diberi nafkah oleh kita. Kerabat, saudara, kan bukan tanggungan kita, sebab dia punya yang menanggung, maka kita tidak wajib untuk membayarkan orang tersebut. Bala yasihu ayyuhrijaha anhu, bahkan tidak sah mengeluarkan zakat untuk dirinya illa biidnihi wa tauqilihi, kecuali ada izinnya. Kita lihat saudara kita misalkan ya, dia itu miskin. Itu ya, dia apa namanya? Dia itu tidak mampu untuk mengeluarkan zakat dirinya, ya. Kita misalkan ada keinginan, boleh enggak kamu saya masukkan ke keluarga saya untuk dikeluarkan zakatnya. Kalau dia mengizinkan sebagai tanggungan dia, itu boleh dipangbayarkan zakat ke orang, asal orangnya bebeja ke orang tersebut. Orangnya mengizinkan. Kalau tidak mengizinkan jangan. Sebab memang tadinya tidak ada urusan, sebab bukan tanggungan kita. Sebab itu qorib, kerabat saja. Sebab yang wajib itu adalah usul puru jaujah. Usul itu ke atas, bapak, kakek, ya. Kalau puru ke bawah, anak, cucu, dan istri kita, ya. Adapun di luar itu namanya qorib, kerabat, korobah, itu tidak wajib. Faida aisaro bisyai'in layakmi an jami'a qoribihi alladhi yukallafu binafaqatihim qaddama nafsahu summa jaujatahu pawaladuhu asogir, pa abahu, pa ummahu, pawaladuhu al-kabir, al-ajiz anil kasbi. Artinya ketika seseorang diberikan kemampuan tapi tidak mencukupi semuanya, ya, tidak mencukupi semuanya, maka yang harus dikeluarkan zakat itu berurutan dulu. Yang pertama dirinya dulu, yang wajib itu untuk dirinya dulu. Terus istrinya. Kalau cuman mampu dua kita dengan istri, berarti anak-anak kita tidak usah ditanggung, sebab tidak ada. Sebab kelebihan untuk zakatnya hanya mampu untuk kita dan diri kita. Terus ada lagi lebihnya misalkan, ya, untuk anaknya yang kecil, anaknya dulu. Setelah ada, orang tuanya masih ada, misalkan bapak dan ibunya, baru ke bapak dan ke ibu. Setelah itu anak yang besar, ya, yang tidak bisa, yang lemah dari kasab. Jadi urutannya begitu Pak. Kalau mampu semua, semua. Kalau tidak mampu semua, hanya sebagian,
maka berurutan yang harus dikeluarkannya. Pertama untuk dirinya atau untuk istrinya. Untuk selanjutnya untuk anaknya yang kecil, terus untuk bapaknya, untuk ibunya, baru anaknya yang gede yang tidak mampu kasab. Begitu Pak, urutannya. Zakatul fitri jinsan wa qadron. Nah, zakat fitrah jenis dan ukurannya Pak. Zakatul fitri hiya so'un. Ya, zakat fitrah itu so'un. Naon so'un deh Pak? Anu bodas gitu. Eta mah batur kupat tahu atuh so'un eta mah. So'un itu ukuran satu sok min golibi kutil balad. Min golibi kutil balad. Dari makanan pokok satu daerah. Alladzi yuqimu fihil mukallaf. Ya, alladzi yuqimu fihil mukallaf artinya makanan pokok itu sesuatu yang bisa mendirikan dia. Mendirikan teh aya tanagaan, Pak. Supaya dia bisa berdiri, dia bisa bekerja. Maka apa disebutnya makanan pokok. Nah, untuk di kita makanan pokoknya itu di Indonesia adalah beras. Walaupun yang dimakan bukan beras. Ya, kejo apa nen? Ya kan berasal dari beras. Nah, makanan pokok ya, satu daerah itu makanan pokok. Disebut makanan pokok adalah makanan yang bisa menjadikan kekuatan. Ya. Punten Pak, beras, padi itu kan ada persamaannya, ketan. Kan bentuknya sama. Kelihatannya sama, Pak. Tapi ketika dikonsumsi tidak sama hasilnya. Ya. Kalau ketan satu piring bukan jadi kekuatan, muncrut kan itu nama orang panas itu teh. Berarti tidak ada kekuatan di situ. Walaupun bentuknya sama, ya. Tapi kalau nasi, masya Allah, ya nasi mas satu piring sudah bisa cukup menutup, ya lapar dan ada tenaga yang dikeluarkan dari situ. Nah, maka disebut kut. Bahkan untuk perut kita selain nasi itu tidak jadi kekuatan. Tidak jadi kekuatan. Roti Pak segede-gede kieu menang 5 nyenol harita 5 menit kemudian beberek bekan deui wae. Nya sambung deui ku baso. Nya da teu lami Pak. Nya ngaberek bak deui wae, leuleus we. Nya panggih we jeung sangu jejeg gitu teh langsung Pak. Nah, itu namanya makanan pokok. Itu satu daerah. Dan kebetulan kalau dulu katanya beda-beda di wilayah Indonesia, tapi sekarang alhamdulillah sudah merata katanya sekarang dengan beras. Ya, kalau dulu ada yang jagung, ada yang sagu, bahkan ada yang ubi, makanan pokoknya itu, ya. Bahkan di daerah kita di Cimahi ada satu daerah yang duka kampungan hilap deui Pak, di daerah Cimahi. Yang dengan sampo rende. Tah lamun memang sampo berarti sampo si eta mah zakat fitrahna ge. Nya atawa ku harga sampo. Gitu eta teh Pak nya. Berarti entong ulin kadinya bisi dibere sampo da lain makanan pokok jang urang mah. Gitu ya. Teu diantawisna kitu. Mana bete? Bidalili hadis Ibnu Umar dengan dalil hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu as-sabiq wa indal Bukhari wa an Abi Sa'id al-Khudri kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah. Nah ya Pak, ya dasar hadisnya bahwa tidak ada zakat fitrah dengan harga. Tidak ada dengan harga, harus dengan makanan pokok. Ini dasarnya Pak. Kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami dulu ya mengeluarkan zakat dari di zaman Rasulullah di hari fitri itu so'an min to'amin, ya satu sok dari makanan. Apakah di zaman Rasulullah tidak ada uang? Sudah ada uang? Ada, kan ada dirham, ada dinar, sudah ada uang, tapi tidak dikeluarkan dengan uang. Kalau memang dengan uang berarti harus ada dari dulu juga, tapi tidak. To'aman berarti benar tuh Pak ngaluarkeun zakat ku duit bid'ah. Ya benar itu. Sebab di zaman Rasul tidak, di zaman sahabat juga tidak, bid'ah itu teh. Mentak tong tarik-tarik teuing ari bareuki kana bid'ah mah nyerebut wae bid'ah. Ya, gitu.
Wakana ta'amana asair, dan makanan kita sair, wazabib wal aqid wat tamar, dan makanan pokok kita adalah sair, zabib, aqid, tamar. Maka kami mengeluarkan dari itu, ya, dikeluarkannya dari makanan-makanan yang menjadikan makanan pokok. Kacang sair, terus jabib. Jabib itu apa? Apa jabib? Abdi ge poho deui apanan? Zabib, zabib itu anggur kering. Ya. Nah, mereka kismis lah. Ya. Akid. Tamar, tamar itu korma kering. Ya. Pokoknya malah dibejakeun oge da moal baru ki ieu. Artinya di sini dengan makanan pokok begitu, ya. Waso, satu so itu berapa? Waso alladzi kana yastamiluhu Rasulullah SAW innama huwa ibaratun an arbaati amdadin. Oh, bukan 3 mud, saya lupa tadi. Ya, so itu adalah alladzi kana yastamiluhu Rasulullah, yang biasa dipakai oleh Rasulullah. Innama huwa ibaratun. So itu hanya sebuah ibarat, sebuah istilah saja. So itu yang dipakai oleh Rasulullah. Ibarat dari apa? An arbaati amdadin, dari 4 mud. 4 mud itu Rasulullah menyebutnya so. Mud itu apa? Hafanat. Hafanat itu artinya cangum. Genggaman. 1 genggam. Gitu ya. Wahadihil hafanat al arba, dan genggaman yang 4 ini miqdarotu muqaddaratun, diperkirakan 4 genggam ini adalah salah sati altarin kailan, kurang lebih 3 liter. Di sini mah 3 liter, di kita mah 3 liter setengah, Pak. Ya, ini mah 3 liter. Altar itu artinya 3 liter. Watu sawi bil wazni, dan sama ukurannya dengan timbangan. Sabaraha ta, Pak? Macana gehese. Arba'atu mi'atin wa alfain, gitu kan? Wa alfan, 2400 goroman. Aduh, goroman teh gram. Gitu ya, takriban, kurang lebih. Berarti 2 kilo 400, lain 2 kilo setengah. Makanya kata saya tadi bilang 2,5 itu ukuran lebih, udah kagok maknya Pak, 2 kilo 4 ons. Dari yura tuh ya, gue 2 kilo setengah itu ukuran lebih, insya Allah. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, ini oleh para ulama sekarang, mud itu atau so itu sudah dimasukkan ke liter atau ke kilo. Kalau liter 3 liter, kalau kilo 240 gram, takriban, kurang lebih. Sedikit lagi, Pak, ya. Karena Bapak mah teu capek lah, karena abdi nu capek mah. Ya lamun teu malalikir ya. Pak ida kana golibu kuti baladina al yaum huwal bur. Dan ketika makanan pokok sekarang di negeri kami adalah bur. Bur itu artinya beras. Bur itu kan beras. Fa inna zakatal fitri an sisasil wahid tusawi salah sata altarin minal hintoh. Maka zakat fitrah seseorang, 1 orang itu adalah sama dengan ukuran 3 liter kacang hintoh. Sebab hintoh yang jadi pokoknya dulu 3 liter berarti anger. Ya, sama walaupun di kita itu dengan beras ya 3 liter beras gitu maksudnya. Jadi 3 liternya yang jadi patokan, Pak. 3 liternya. Wa madhabul Imam Syafi'i, dan madhab Imam Syafi'i annahu la tujziul qimah, tidak cukup dengan harga. Artinya tidak mencukupi itu berarti tidak sah. Balabuda min ikhrojiha kutan, melainkan tidak boleh tidak mengeluarkan zakat fitrah berbentuk makanan pokok. Min goli biat
akwati dalikal balad, dari umumnya makanan pokok negeri tersebut. Illa annahu la ba'sa. Nah ini Pak, metak temenang markadawang ya. Apa tahu markadawang? Bahasa Indonesianya apa markadawang itu? Kukuh mah bahasa Sunda kene. Oh ngotot lah gitu tanya. Cek aing dodol tak gitulah istilahnya teh eta. Bener ya? Tak, walaupun madhab Syafi'i menetapkan tidak cukup dengan harga, tapi sangat toleran, Pak, lihat saja. Ya, sebab melihat kemaslahatan, melihat kemanfaatan. Lihat, illa annahu la ba'sa. Cuman la ba'sa. Oh, ra opo-opo. La ba'sa deh, Pak. Teu nanaon. No what. Nah, kita bahasa Inggris nama no what. Tidak apa? Oh gitu, bye lah. Bitibai madhabil Imam Abi Hanifah, mengikuti madhab Imam Abu Hanifah, tidak apa-apa, boleh saja. Ya, makanya ketika kita mau zakat fitrah dengan uang, maka kita harus ikrar di dalam hati bahwa kita mengikuti madhab Abu Hanifah. Itu Pak, sebab yang memproklamirkan bolehnya zakat fitrah dengan harga beliau. Pihadil masalah dalam masalah ini, pihadal usri di zaman sekarang ini. Sebab sulit sekarang Pak. Misalkan di dia cek DKMT, wah ya aku duku beas, riweuh. Moal anu darek jadi amil nage. Kabayang mangulan beasna. Coba ding kudu nganter-nganterkeun. Abdi mah jigana jadi amil teh kudu dipaksa lamun kitu mah. Ayeuna mah darek teh pan gampang atuh da ngitung nage rarikip. Da moal aya duit 2 kintal beratna tuh Pak. Gitu ya. Tuh. Ayeuna mah ku harganya. Maka yang kita lakukan di sini adalah mengeluarkan zakat fitrah dengan harga itu mengikuti pendapat Abu Hanifah. Wahwa jawaju dab'il qimah. Pendapat Abu Hanifah itu adalah membolehkan memberikan harganya. Zalik li anal qimah anfa. Nah ini dasarnya. Ya. Bolehnya dengan harga menurut Abu Hanifah li anal qimata anfa'u. Sebab harga atau uang lebih bermanfaat. Lil fakir, untuk orang fakir al yauma di hari ini, di sekarang ini. Minal kut, daripada makanan pokok. Ya, minal kut daripada makanan pokok nafsahu untuk dirinya. Di zaman sekarang antara beras dengan uang walaupun sama-sama butuh tetap lebih dibutuhkan uang. Ini dalilnya Pak Abu Hanifah. Ya. Kalau dulu di zaman Rasulullah SAW yang dibutuhkan untuk hidup adalah makanan pokok. Keindahan, kemewahan, kebutuhan yang lain tidak pada waktu itu. Kurang istilahnya. Yang penting dulu itu pokok nama boga beas atau boga makanan, hidup tenang. Itu kan dulu. Kalau sekarang judulnya lain. Itu Pak ya, maka sekarang itu lebih bermanfaat dengan uang. Maka boleh ya dipindahkan atau istilahnya mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Wa aqrab ila tahqiqil goyah al marjuwah, dan lebih dekat kepada hakikat tujuan yang diinginkan. Sebab zakat itu untuk menutupi kebutuhan. Uang, nah ini lebih menutupi kebutuhan. Ubeas mah Pak riweuh lamun hayang makan teh kudu naon heula. Nyangu heula, lamun boga duit mah ke rumah makan Padang we beres. Tuh jadi duit leuwih manfaat gitu maksudna. Nah, dalam hal ini pendapat Abu Hanifah sangat logis ya. Logis sekali untuk di zaman ini, Pak. Lebih enak, praktis. Gitu. Begitu ya. Nah, waktu ihraji zakat, waktu mengeluarkan zakat. Ini terakhir, Pak, sedikit lagi. Waktu ihraji zakat, waktu mengeluarkan zakat. Ama waktul wujub, adapun waktu wajib, pakod kulna, kami mengatakan innahu yabda'u bi gurubi samsi. Kami telah mengatakan bahwa tadi yang dimaksud dengan waktu wajib adalah dimulai dengan terbenamnya matahari akhir ayam Ramadan, di akhir hari Ramadan. Amal waktu alladhi yajuju, adapun waktu yang boleh
Fihi di waktu tersebut ikhrajuha mengeluarkan zakat bahwa jami'u syahri Ramadan. Seluruhnya bulan Ramadan. Berarti di hari ini pun sudah boleh mengeluarkan. Oh, tangina syahada ya. Itu tanggal hiji cenah Nabi mah ameh tenang boleh. Tengah-tengah maot cokot deui. Apaan can wajib. Kan baru boleh. Moal wakaah si kaburu maot cenah misalkan gitunya. Jadi waktu boleh mengeluarkan itu adalah seluruh bulan Ramadan. Wal yaumil awal minal id. Dan hari pertama di hari id sebelum khotib naik mimbar. Ya, sebelum khotib naik mimbar. Ya. Nah sebabna ambilin sok poho hayo we ngitung nu sora anu batur nerimaan zakat ari manehna can ngaluarkeun zakat. Kade ya. Eka batur bisa sorangan kan saking sibuknya jadi lupa. Utsman bin Affan radhiyallahu an suatu saat pernah lupa mengeluarkan zakat fitrah dan beliau mengkodoknya setelah Idul Fitri. Lupa mah menang pada ngaranna ge poho itu poho teh apa antara inget itu penyakit sarerea teh. Cuman yusannu nih sebab kadang-kadang ada yang merkedawang nih Pak, ada yang kekeh-petekeh nih. Lihat, yusanu ada uha, sunnah mengeluarkan zakat fitrah, sobaha yaumil id, subuh hari id. Aya Pak di abdi mah tuh di Panghegar waktu itu, masya Allah. Pokoknya kudu bada subuh dibagi kunana. Tamar kedawang napa bea karep kudu bada subuh, amil baralik saware. Nya mustahik nage mararudi pan lieureun tanu ngabagikeun teh ka aing ka manakeun yang ngabagikeun cenah gitu pika sebeleun eta teh bukan harus itu Pak ya sunnah ya mengeluarkan ngabagikeun teh sobaha yaumil id subuh hari id qoblal khuruj ila shalah sebelum keluar menuju salat id faqad jaa fi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu fi riwayatin wa riwayatin ingdal Bukhari wa amara biha dan Rasul memerintah di sini bukan lil wujub tapi lin nadbi untuk sunnah saja. Amara biha antu ada memerintah supaya dilakukan atau dikeluarkan zakat fitrah qabla khurujinas ila shalah sebelum keluarnya manusia ke tempat salat. Jadi subuh teh babagi beres ngabagi terus we salat Idul Fitri gitu. Terus aya wa yukrahu Pak dimakruhkan dah takhiruha mengakhirkan mengeluarkan zakat an salatil id dari salat id ila nihayati yaumil id sampai habis hari id. Tuh nya fa in akharaha anhu bahkan ketika dia mengakhirkan mengeluarkan zakatnya asima dia berdosa walajimahul qada. Ya, ketika sudah beres Idul Fitri sudah beres, salatnya sudah beres, ya dia baru mengeluarkan. Itu ya, maka itu hukumnya walaupun makruh tapi berdosa, wajib dikodok itu tetap wajib mengeluarkan. Cuman status mengeluarkannya itu adalah kodok untuk mengganti yang di waktu wajib tadi. Begitu Pak. Ya, bahkan di hadis di kitab fikih yang lain ada yang haram hukumnya. Ya, berdosa ketika kita sengaja mengakhirkan. Tapi kalau lupa tidak. Yang namanya lupa sudah biasa. Ya poho teu inget we ka ditu teh. Nah, ini masalahnya zakat fitrah seperti ini. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita menjelaskan tentang zakat mal sekaligus di penjelasan zakat mal itu adalah ada aturan yang harus dipahami tentang zakat mal. Zakat mal itu apa saja? Yang wajib dizakati itu apa? Ukurannya berapa? Kapan mengeluarkannya? Terus mustahiknya sama. Saya tekankan di sini Bapak Ibu sekalian bahwa zakat fitrah dan zakat mal mustahiknya sama. Mustahiknya tetap yang 8 asnaf. Oh hati-hati. Sebab suka ada yang membedakan. Oh ini mah zakat mal, simpan we heula. Sampai bertahun-tahun aya dina kas DKM eta zakat mal rek dipake naon eta? Ya, hati-hati. Sebab zakat mal dengan zakat fitrah mustahiknya sama.
Innamas shadaqatu lil fuqara. As-shadaqah ae as-shadaqatul mafruḍah, sedekah yang diwajibkan, mencakup zakat fitrah dan zakat mal. Oke? Nah, nanti dilanjut. Aduh. Ya, siap. Oh gitu, Pak Bite. Kartos tuh, Pak. Pertarus anal kartos. Pertarus anal kartos Bapak teh? Jawaban anak ya, apakah itu termasuk yang makruh ketika misalkan kita mengeluarkan di waktu sebenarnya pas di waktu kita mengeluarkan, cuman pendistribusian di sana tidak pada waktu itu. Nah, itu mah no what. Nah, apa itu? Ya, sebab yang diwajib waktu wajib ini akan adalah dari dari muzaki. Ya, dari muzaki mengeluarkan dan dititipkan di amil, pendistribusian situasional ya, Pak. Situasional. Ya, misalkan Bapak rek merek abdi. Nya contoh mah kasorangan we lah heulanan, bisi pararoho deui gitu. Misalkan kan jauh ya nya gitu nganturkeun hoream eta teh telepon we Ustad cenah ieu aya bagian ye nya gitu tampi we heula geuningan sakitu mangga sok lah mi HP heula di maneh gitu kan itu teh gitu nya lamun dianterkeun cenah aya ongkir moal aing datang ka dinya lah cenah be aku ongkir atuh gitu mah. Misalkan ini mah contoh gitu Pak. Jadi ketika keterimanya sama mustahik tidak pada saat itu juga tidak masalah. Sebab yang wajib itu waktul ikhrajnya. Ya, waktu mengeluarkan. Terus ketika last minute ya aduh aya ya ngan ieu aya teh duit yang beas gitu nya. Tapi lamun dikalkulasikan antara uang dengan beras itu memenuhi. Boleh. Sapotong ku beas, sapotong ku artos kenge. Itu eta teh sapotong ewang we. Boleh-boleh saja. Sapotong ka madhab Syafi'i, sapotong ka Abu Hanifah. Iya. Begitu, oke? Alhamdulillah. Dah nanti zakat mal insyaallah. Jenisnya apa saja? Ya. Aturannya seperti apa? Ini perlu ketahui sebab nanti ini akan akan masuk ke istilahnya zakat yang baru-baru ini, Pak. Zakat profesi, ya keasup karena zakat profesi. Mana Pak Haji Amir kabur? Oke cai Pak Haji Amin tekiat yang ngeluarkan zakat. Kinten ibu bapak sekalian, ya ini kan rame masalah zakat profesi nih.
zakat pekerjaan, zakat tina gaji. Itu kumaha ieu teh aturan teh masuk kategori zakat apa tidak? Ya, engke deui pokoknya masuk kadinya pasti teh. Ya, terus Bapak misalkan di kita itu kan suka rame ya payu tanah ngeluarkeun zakat, payu tanah ngeluarkeun zakat. Itu betul apa tidak? Setiap ngalmenan ngejual tanah ngeluarkeun zakat. Itu langsung mana cenah zakatna? Gitu teteh. Jadi kayak yang dibere teteh nyebut zakat gitu kan. nanti kita bahas ya, insya Allah mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.